Baik, izin sharing sedikit mengenai 3 poin yang baiknya kita miliki atau kita ketahui juga kalau kita mau membeli beberapa produk unik kaitan dengan logam mulia perak ya. Misalnya yang pertama, kita bisa melihat varian dari logam mulia perak ini macam-macam ya, dari mulai yang kecil-kecil, kemudian ada juga yang sampai bentuk yang lembaran, ada yang resting bar, ada yang minting bar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, contoh misalnya ada yang seperti ini ya. Nah, 3 hal ini, yang pertama, kita mesti memposisikan sebagai holder dulu. Holder dalam arti kita beli dengan niat atau tujuan jangka panjang. Ya, kenapa? Karena nilai dari barang itu akan cenderung eh, lebih bernilai atau naik gitu ya, karena setiap tahun pasti ada inflasi. Jadi sebetulnya mau itu kita beli perak, mau itu kita beli emas, ini hampir dipastikan setiap tahun itu akan ada perubahan harga mengarah ke lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena nilai dari mata uang rupiah itu akan terus merosot begitu ya. Nah, karena seperti yang sudah banyak sekali edukator-edukator atau yang mengedukasi seputar uang, baik itu dolar ataupun rupiah, apapun itu fiat money, itu akan selalu mengalami inflasi ya. Nah, kemudian kita niatkan ketika membeli itu jangka panjang ya, jangan beli sekarang menggunakan uang panas kemudian besoknya misalnya kalau jual lagi. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati, karena beli emas, beli perak itu tidak bisa instan kita beli hari ini besok langsung untung gitu ya. Jadi niatkan yang pertama adalah menjadi holder, beli kemudian simpan. Lalu yang kedua, sebagai kolektor ya, disarankan Bapak Ibu teman-teman untuk memiliki logam mulia perak itu, kemudian lihat yang sekiranya kalau dipajang bagus gitu ya. Sebagai kolektor, contoh misalnya nanti ada yang produk ini yang saya pegang ini adalah produk yang unik ya, ini 100 gram kemudian bisa disimpan, dipajang gitu ya, dan kita bisa mengoleksi ini ya. Niatkan mengoleksi, termasuk ada juga yang berupa lembaran, ada yang seri kemerdekaan gitu ya dan sebagainya. Niatkan kita sebagai kolektor simpan ya, sehingga holdernya tadi bukan hanya disimpan di berangkas misalnya atau disimpan di lemari misalnya gitu ya, tetapi juga bisa juga nanti dibingkai begitu kemudian dipajang ya. Nah, karena memang perak ini banyak sekali produk yang unik-unik yang bagus untuk dilihat. Jadi selain holder, kedua adalah kolektor. Nah, yang ketiga ini mindset yang harus kita ketahui juga adalah sebagai trader atau menjual kembali gitu ya. Nah, eh, dengan poin yang ketiga ini kita mulai geser yang tadinya mindset buyback, kalau beli sesuatu itu nanti buybacknya berapa gitu ya, menjadi bagaimana caranya nanti kalau saya mau jual itu saya jualnya sebagai uh, owner atau pemilik dari barang, sehingga ketika kita jual maka harganya kita yang nentuin ya, tidak ditentukan oleh toko misalnya gitu ya. Karena pasti toko emas misalnya dimanapun akan menaksir harga emas itu akan di bawah dari harga yang existing saat itu. Begitupun perak ya. Nah, sehingga kalau kita bicara buyback, dipastikan buyback itu akan di bawah dari ketika kita beli ya. Nah, kecuali kalau misalnya kita udah beli kemudian simpan 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, nah, besar kemungkinan nilai buybacknya pun sudah di atas. Nah, tapi yang perlu diketahui di awal adalah sebisa mungkin kita memiliki produk, kita ketahui dulu produk knowledge-nya secara lengkap, lalu kemudian mindsetnya adalah nanti kalau kita misalnya mau jual, kita sekarang sudah sangat terbuka ya untuk bikin toko online misalnya di marketplace ya, dengan warna hijau ataupun range misalnya gitu ya, ataupun kita posting di status, kita posting di Instagram, di WhatsApp, di Facebook dan sebagainya. Kita bisa mulai dengan dalam tanda kutip show up dulu gitu ya, kita punya barang ini nih, kita punya koleksian ini, sehingga pada akhirnya nanti ketika ada yang tertarik kemudian kita juga
pengen dijual aja deh. Nah, kita bisa tawarkan kepada end user lagi gitu. Nah, ini bisa menjembatani atau ini bisa menjadi solusi dari kegundahan mengenai buyback ya, karena memang uh, masyarakat umum ya, pada umumnya orang beli emas misalnya, contoh ya Antam misalnya, biasanya yang selalu dilihat adalah buybacknya. Sementara yang lebih menguntungkan itu sebetulnya kita jual kembali ke yang memang mencari emas Antam tersebut misalnya gitu ya. Dan itu sangat direkomendasikan saat ini untuk siapapun yang mau beli emas, beli perak atau logam mulia atau logam-logam lainnya ya, miliki 3 poin tadi. Yang pertama adalah mindset sebagai holder, yang kedua adalah sebagai kolektor ya, agar ketika kita punya simpan tidak ada perasaan aduh gimana ya nanti ini kejual nggak ya nanti gitu ya, karena memang ingin mengoleksi, ingin menyimpan ya. Kemudian sebagai tabungan juga, dan yang ketiga mindset sebagai trader ya. Jadi setelah dimiliki, selanjutnya niatkan nanti menjual kembalinya, bisa menjual sendiri juga. Nah, atau kemudian bisa juga nanti minta bantuan ke kalau yang punya mentor, misalnya mentor, kalau yang memang dekat misalnya dengan yang jual ke kita, nanti bisa juga minta bantuan untuk jual ya. Yang saya mau dijual deh dengan harga berapa. Nah, harganya nanti bisa kita yang punya produk itu kita bisa menentukan ya, dengan catatan bukan hari ini terus besok minta dijualin lagi gitu ya. Itu biasanya lebih ideal tadi kalau misalnya udah 1 tahun kemudian minta tolong jualin dong yang ini, aku mau jualnya harga berapa misalnya gitu ya. Nanti juga biasanya ada harga rata-rata orang jual di tahun tersebut gitu ya. Jadi dengan 3 mindset itu insya Allah kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, kemudian tenang juga dalam berinvestasi atau alokasi aset di logam mulia, apakah itu emas, perak, termasuk logam mulia lainnya ya. Sekian, semoga bermanfaat.